makan siang di Long Pyramid dengan Nance Pyramid, karena di sini terlihat dengan jelas 9 piramid yang ada di sini. Saat ini kita ada di piramid Giza. Oke. Boleh menceritakan sedikit? Ya, sekarang ya Bapak Ibu, kita berada di daerah yang namanya Piramida Giza. Ini piramida Bapak Ibu, ini adalah objek wisata yang paling terkenal Bapak Ibu di sini di negara Mesir. Dan piramida itu adalah salah satu keajaiban dunia. Ini satu-satunya keajaiban dunia yang masih ada dan masih tersisa sampai saat ini. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat piramida, kita bisa lihat 3 piramida yang besar. Piramida yang besar itu dibangun untuk raja-raja. Ya, kalau kita lihat piramida yang kecil-kecil ini yang di samping piramida yang besar, ini piramida ratu-ratu untuk istri dan anak-anak perempuan. Ini Bapak Ibu piramida Giza atau dataran tinggi Giza, salah satu keajaiban dunia. Oke, kalau yang di tengah itu piramid dibangun oleh siapa? Iya, piramida yang sebelah kiri, yang paling kiri. Oh, yang paling kiri, oke. Yang paling kanan dulu. Oh, yang paling kanan. Yang paling kanan itu adalah piramida Raja Khufu. Dan piramida yang di tengah itu piramida anaknya Raja Khafra. Dan piramida yang paling kiri itu piramida cucunya Raja Minkaura. Ayah, anak, cucu. Oke. Total di sini ada berapa piramid? Di daerah ini ada 9 piramida. Ada 3 piramida yang besar dan ada 6 piramida yang kecil, Bapak. Oke. Satu piramida hanya untuk satu raja? Iya, satu piramida untuk hanya satu raja. Dan orang-orang pada zaman dulu mereka membangun piramida miring kayak gini karena menurut keyakinan mereka jiwa raja naik ke puncak piramida untuk terima sinar matahari setiap pagi. Ini menurut keyakinan orang-orang di sini. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya itu piramida yang pertama tingginya 138 meter, piramida yang kedua 136, piramida yang ketiga 60 meter saja. Oke, thank you. Welcome. Piramid di Mesir merupakan salah satu dari 7 keajaiban kuno. Piramid 7 keajaiban kuno itu meliputi 1. Piramid di Mesir, kedua mercusuar kota Alexandria atau benteng Alexandria yang ada di Mesir juga, ketiga patung dewa Zeus di Yunani, keempat patung Rhodes di Yunani, kelima makam Halikarnassus di Turki, keenam kuil Artemis di Turki, dan 7 taman Babilonia menggantung di Irak. Sphinx ini adalah makhluk mitos dengan kepala manusia dan tubuh singa. Dan orang-orang pada zaman dulu mewakili dirinya sendiri dengan kepala manusia dan tubuh singa karena mereka mau menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan raja bersama-sama. Selain itu, kenapa mereka membangun Sphinx? Karena pada zaman dulu Sphinx itu harus menjadi penjaga semua tempat yang paling suci, seperti kuburan-kuburan, seperti kuil-kuil. Di sini di negara Mesir kalau kita lihat Sphinx di depan dan semua piramida, semua kuburan-kuburan di belakangnya. Artinya Sphinx menjaga semua kuburan-kuburan yang di belakang. Yang membangun Sphinx siapa? Yang membangun Sphinx pemilik raja pemilik piramida yang kedua yang namanya Raja Khafra. Oh, yang anaknya. Anak Khufu. Karena di sana ada Raja Khufu, ada Khafra, ada Minkaura. Tapi kalau kita membaca buku namanya beda. Namanya dengan bahasa Yunani Cheops Kevren Mykerinos. Yang pemilik Sphinx adalah pemilik piramida yang kedua yang namanya Kevren atau Khafra. Oke? Juga di kota Luxor di sana ada banyak Sphinx, tapi mungkin di kota Luxor Sphinx itu kepalanya kepala domba, bukan manusia. Bukan singa. Kepala, no. Tubuhnya singa. Oh, tubuhnya singa. Tapi kepalanya yang beda. Ada yang kepala manusia, ada yang kepala domba. Oh, kenapa? Kalau kepala manusia itu mewakili kebijaksanaan, cerdas, ya kan? Tapi kalau kepala domba itu mewakili dewa Emonra. Dewa Emonra itu adalah dewa yang paling penting, yang paling besar di kota Luxor di selatan Mesir selama periode kerajaan baru.
Pada waktu dia anak kecil, dia mewakili sebagai matahari aja. Emon Ra, dia seperti Ra, seperti matahari. Waktu dia anak kecil, waktu dia remaja, dia adalah orang yang duduk di tahta dan di atasnya ada 2 feathers atau 20 di atasnya. 10 atau feathers di atas kepalanya. Pada usia tua, dia menjadi domba. Kalau kepala domba artinya itu mewakili Dewa Emon Ra yang sudah tua. Oke? Itu Sphinx. Sphinx yang ada di daerah Giza atau daerah Piramida adalah Sphinx yang terbesar di negara Mesir. Tingginya 20 meter, panjangnya 57 meter. Terbuat dari batu kapur dan mewakili Raja Khafra dengan kepala manusia dan tubuh singa, pakai yang namanya hiasan kepala dan jenggot palsu, karena pada zaman dulu ada yang namanya tanda-tanda kerajaan. Tanda-tanda kerajaan itu atau signs of reality itu adalah hiasan kepala yang warnanya emas. Biasanya kalau kita lihat orang-orang Mesir kuno, mereka pakai hiasan kepala yang warnanya emas, ya kan, dihias dengan kopra, dan harus ada jenggot palsu. Ya, di sana kita lihat wajahnya begini, ada jenggot, tetapi ini palsu bukan asli, dan ada yang seperti hiasan kepala. Ya, ini ceritanya Sphinx. Ini makhluk mitos dibangun oleh orang-orang Mesir kuno untuk menjaga tempat yang paling suci, like kuburan-kuburan atau kuil-kuil. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang kita ada di destinasi kedua, yaitu di Museum Peradaban Mesir. Nah, kenapa disebut Museum Peradaban Mesir? Ya, karena museum ini di dalamnya ada semua objek-objek wisata yang terkait dengan semua peradaban Mesir. Wow. Peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani, peradaban Kristen, peradaban Muslim, dan peradaban Yahudi juga. Oke, nah kalau mau tahu gimana dalamnya, tetap ikutin Ragam Informasi Dunia. Ya, dadah. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Museum Peradaban. Museum Peradaban ini terkait dengan peradaban semua negara Mesir. Peradaban orang manusia pertama yang hidup di negara Mesir. Peradaban orang Mesir kuno. Peradaban orang Yunani Romawi. Peradaban orang Yahudi. Peradaban orang Kristen. Dan peradaban orang Muslim. Kita mulai dengan peradaban orang manusia pertama yang tinggal dan hidup di negara Mesir, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan mereka? Orang manusia pertama yang tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu. Bagaimana macam-macam rumah-rumah mereka pada zaman dulu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, orang-orang di dalam gua ini di bawah tanah, tapi ini tidak aman karena setiap tahun pada zaman dulu ada konflik tsunami. Artinya tidak aman. Itu alasannya mereka rumah mereka di atas gunung kayak gini, Bapak Ibu. Ini mobil dan ada tangga-tangga orang di puncak. Museum Nasional Peradaban Mesir adalah sebuah museum besar dengan luas 490.000 meter persegi.
yang terletak di kota Kairo Lama, sebuah distrik di Kairo, Mesir. Dibuka sebagian pada tahun 2017. Museum ini resmi diresmikan pada tanggal 3 April 2021 oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi dengan pemindahan 22 mumi termasuk 18 raja dan 4 ratu dari Museum Mesir di pusat Kairo. Dalam sebuah acara yang disebut Fir'aun Parade Emas, museum ini menampilkan koleksi 50.000 artefak yang menampilkan peradaban Mesir dari zaman prasejarah hingga saat ini. Museum Nasional Peradaban Mesir terletak di Fustat yang merupakan ibu kota pertama Mesir di bawah pemerintahan Muslim. Kawasan Kairo ini mencakup banyak gereja, biara, dan Masjid Amr ibn Alas, masjid pertama di Mesir. Koleksinya dibagi menjadi 2 wilayah terpisah. Satu kronologis dengan kuno, Fir'aun, Yunani Romawi, Koptik, abad pertengahan, Islam, modern, dan kontemporer. Inilah tempat penuh sejarah yang akan kita kunjungi selama perjalanan di Mesir. Tematik lainnya dengan turunan peradaban, sungai Nil, tulisan, negara, dan masyarakat, budaya, material kepercayaan, dan pemikiran serta galeri mumi kerajaan. Atraksi terbesar dan terbaru di museum ini adalah 22 mumi kerajaan yang telah dipindahkan dari Museum Mesir di alun-alun Tahrir ke tempat peristirahatan terakhirnya di NMEC. Anda bisa melihat antara lain mumi Raja Ramses II, Raja Sekenenretau, Ratu Hatshepsut, Ratu Tiye, Raja Seti I, dan Ratu Ahmosenefertari. Bangsa Mesir berusaha mengawetkan jenazah melalui mumifikasi, sehingga jiwa dapat mendiami tubuh secara kekal. Teknik mumifikasi berubah seiring berjalannya waktu. Namun, mumifikasi yang ideal melibatkan pengangkatan organ dalam seperti paru-paru, hati, usus, dan perut, dan seringkali otak untuk mencegah pembusukan tubuh. Selama kurun waktu 70 hari, jenazah dikeringkan dengan netron, campuran garam dan soda kue yang terdapat di Wadi Natrun. Diurapi dengan minyak, herba, dan damar, lalu dibalut dengan perban, diselingi dengan jimat. Dengan mempelajari mumi, kita belajar tentang pola makan, penyakit, kepercayaan penguburan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan medis orang Mesir kuno. Mumi kerajaan-kerajaan baru adalah salah satu mumi terbaik yang pernah dibuat, meskipun sebagian besar makam di lembah para raja dirampok. Banyak mumi mereka yang selamat karena para pendeta memindahkan ke makam yang tersembunyi, tinggi di dekat tebing Deir el-Bahari pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pencuri menemukan makam tersebut pada akhir abad ke-19 Masehi dan mulai menjual benda-benda dari makam tersebut. Pada tahun 1881, Dinas Purbakala menemukan para pencuri, menyelamatkan mumi, peti mati mereka, dan benda-benda pemakaman, dan membawanya ke Kairo, di mana mumi tersebut dipajang dan dipelajari. Sekarang gue ada di toko papirus. Papirus itu adalah kertas tertua di dunia, yang pertama kali ada di dunia, yang dibuat dari pohon papirus. Nah, di sini tokonya seperti ini. Jadi kita bisa beli berbagai macam lukisan-lukisan khas Mesir. Nah, ada di sini dengan harga diskon, tapi yang lumayan mahal juga sih. Nah, tadi kita udah ngeliat demo untuk cara pembuatan kertas papirus, dan ada lukisan-lukisan yang bisa berubah gambarnya karena lampunya dimatikan atau dinyalakan. Nah, sini juga kita bisa beli berbagai macam koleksi gambar-gambar atau lukisan-lukisan khas Mesir.
Bentuknya dari batang pohon papirus yang dikupas, diambil dalamnya. Kenapa dipilih papirus? Karena lentur dan kuat. Prosesnya akan kita lihat, proses pembuatan kertasnya, yaitu kita potong, lalu dipukul-pukul agar keluar airnya, kadar airnya, dan digiling. Sehingga kuat dan lentur, kemudian direndam selama 7 hari dalam air. Setelah itu dianyam dan dijemur hingga kering. Dipres di mesin press. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kertas yang dapat digambar, ditulis, atau dilukis. Jika ditaruh di bawah sinar matahari, akan terlihat garis-garis anyaman batang papirus. Kertas papirus ini apabila sudah digunakan, ditulisi atau digambar, itu bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Kertas ini sangat kuat sekali sehingga bisa tahan sampai ribuan tahun. Di toko ini banyak dijual lukisan atau tulisan huruf Arab dengan berbagai ukuran dan harga. Bahkan di sini juga ada lukisan yang dua motif atau dua tulisan. Contoh, jika lampu dinyalakan, itu akan terlihat satu gambar. Tapi nanti pada saat lampu dimatikan akan muncul gambar lain di kertas tersebut. Seperti ini. Nah, ini gambar kuda. Padahal kalau lampunya dinyalakan tadi gambar perempuan. Nah, demikian perjalanan saya di Mesir mengunjungi piramid, Sphinx, dan toko papirus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.